Mereka disebut penjaga moral, ada yang bilang pejuang ideologi, tapi tak sedikit yang menyebut mereka paling kontroversial di Indonesia. Di negeri dengan ribuan organisasi, beberapa nama selalu muncul saat konflik, pembubaran, hingga perdebatan panas di publik. Ada yang dibubarkan pemerintah, ada yang tetap eksis, meski terus jadi sorotan. Inilah top 7 ormas Indonesia paling kontroversial. Nomor 1 punya sejarah yang bikin Indonesia gempar. Nomor 7. Pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila merupakan salah satu ormas tertua dan paling dikenal di Indonesia, berdiri sejak 1959. Organisasi ini memiliki jaringan luas di berbagai daerah, dan dikenal dengan identitas kuat serta loyalitas anggotanya. Dalam sejarahnya, Pemuda Pancasila sering dikaitkan dengan dinamika politik nasional, terutama pada era Orde Baru. Kedekatannya dengan kekuasaan saat itu membuat namanya kerap muncul dalam berbagai catatan sejarah dan perdebatan publik. Di satu sisi, organisasi ini menyatakan diri sebagai penjaga nilai-nilai Pancasila dan keutuhan NKRI. Mereka juga aktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Namun di sisi lain, citranya kerap diperdebatkan karena sejumlah insiden konflik, gesekan antar kelompok, serta tudingan praktek kekerasan di masa lalu. Dokumenter dan pemberitaan media turut memperkuat persepsi kontroversial tersebut. Hingga kini, Pemuda Pancasila tetap menjadi organisasi yang memiliki pengaruh besar, sekaligus memicu diskusi panjang tentang sejarah, kekuasaan, dan peran ormas di Indonesia. Nomor 6. Gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar. Gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar sempat menjadi perhatian nasional pada pertengahan 2010-an. Organisasi ini dikenal mengusung konsep komunitas berbasis kemandirian dan kehidupan kolektif. Banyak anggotanya pindah ke wilayah Kalimantan dengan tujuan membangun permukiman dan sistem sosial yang mereka yakini lebih ideal. Di permukaan, gerakan ini tampak seperti upaya membangun komunitas alternatif yang mandiri dan terorganisir. Namun kontroversi muncul ketika ajaran dan struktur internalnya dipersoalkan oleh berbagai pihak, termasuk tokoh agama dan pemerintah. Gavatar kemudian dikaitkan dengan penyimpangan ajaran dan dinilai meresahkan masyarakat. Situasi memanas pada 2016 ketika ribuan anggotanya dipulangkan secara paksa dari Kalimantan ke daerah asal masing-masing. Peristiwa tersebut memicu perdebatan luas tentang kebebasan keyakinan, batas toleransi, dan perlindungan negara terhadap warganya. Hingga kini, kasus Gavatar masih sering dijadikan contoh dalam diskusi mengenai ormas, ideologi, dan dinamika sosial di Indonesia. Nomor 5. Majelis Mujahidin Indonesia atau MMI. Majelis Mujahidin Indonesia atau MMI dikenal sebagai organisasi yang membawa wacana penerapan syariat Islam secara menyeluruh dalam kehidupan bernegara. Berdiri pada akhir 1990-an, MMI kerap menggelar forum, konferensi, serta pernyataan terbuka terkait isu-isu keagamaan dan kebijakan nasional. Organisasi ini menegaskan perjuangannya dilakukan melalui jalur dakwah dan advokasi pemikiran. Namun, nama MMI sering dikaitkan dengan isu radikalisme oleh sejumlah pihak, terutama karena sikap dan retorika keras dalam beberapa pernyataannya. Hubungan sejumlah tokohnya dengan figur-figur yang pernah terseret kasus terorisme turut memperkuat kontroversi di mata publik, meskipun organisasi ini membantah keterlibatan dalam aksi kekerasan. Perdebatan tentang batas kebebasan berpendapat, keamanan nasional, serta toleransi beragama pun kembali mencuat setiap kali MMI menjadi sorotan. Hingga kini, MMI tetap menjadi salah satu ormas yang sering dibahas ketika isu ideologi dan keamanan nasional muncul di Indonesia. Nomor 4. Aliansi Nasional Anti-Syiah atau ANAS. Aliansi Nasional Anti-Syiah atau ANAS dikenal sebagai kelompok yang secara terbuka menyuarakan penolakan terhadap ajaran Syiah di Indonesia. Organisasi ini muncul dalam berbagai forum diskusi, deklarasi, dan pernyataan sikap yang menegaskan pandangannya terhadap isu perbedaan mazhab dalam Islam. Mereka mengklaim langkahnya sebagai bentuk menjaga kemurnian ajaran menurut keyakinan mereka. Namun keberadaannya menuai kontroversi luas. Banyak pihak menilai sikap ANAS berpotensi memperuncing perbedaan dan memicu ketegangan antar kelompok keagamaan. Isu toleransi, kebebasan beragama, serta perlindungan hak minoritas pun sering mencuat setiap kali organisasi ini menjadi sorotan publik. Perdebatan tidak hanya terjadi di ruang sosial, tetapi juga di media dan ranah hukum. Karena isu yang diangkat sangat sensitif, nama ANAS kerap muncul dalam diskusi nasional tentang batas antara kebebasan berpendapat dan pentingnya menjaga kerukunan dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia. Nomor 3. Laskar Jihad. Laskar Jihad menjadi salah satu nama paling kontroversial dalam sejarah konflik Indonesia modern. Organisasi ini dikenal luas ketika terlibat dalam konflik komunal di Maluku pada awal 2000-an.
Ribuan anggotanya disebut datang ke wilayah konflik dengan tujuan membela kelompok yang mereka anggap tertindas. Kehadiran mereka kala itu langsung menjadi sorotan nasional bahkan internasional. Di satu sisi, pendukungnya melihat Laskar Jihad sebagai kelompok yang bergerak atas dasar solidaritas keagamaan. Namun di sisi lain, banyak pihak menilai keterlibatan mereka justru memperkeruh situasi dan memperpanjang konflik yang sudah memanas. Tekanan dari berbagai pihak akhirnya membuat organisasi ini menyatakan pembubaran diri pada 2002. Meski telah lama bubar, nama Laskar Jihad tetap melekat dalam diskusi tentang radikalisme, konflik sosial, dan dinamika keamanan nasional. Karena perannya dalam salah satu periode paling genting di Indonesia, Laskar Jihad sering ditempatkan sebagai salah satu ormas paling kontroversial dalam sejarah negeri ini. Nomor 2. Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI dikenal sebagai organisasi yang membawa gagasan penegakan sistem khilafah di Indonesia. Sejak awal kemunculannya, HTI aktif menggelar seminar, diskusi publik, dan kampanye pemikiran di berbagai kampus serta ruang-ruang terbuka. Mereka menekankan perjuangan melalui jalur dakwah dan edukasi, bukan kekerasan. Namun, ideologi yang mereka usung dianggap bertentangan dengan dasar negara, sehingga memicu perdebatan panjang di tengah masyarakat. Kontroversi memuncak pada tahun 2017 ketika pemerintah resmi membubarkan HTI melalui mekanisme hukum yang berlaku saat itu. Keputusan tersebut memunculkan pro dan kontra besar. Sebagian pihak mendukung langkah tersebut demi menjaga ideologi negara, sementara yang lain mempertanyakan aspek kebebasan berserikat dan berpendapat. Sejak pembubarannya, nama HTI tetap menjadi simbol perdebatan tentang batas antara kebebasan organisasi dan komitmen terhadap sistem kenegaraan Indonesia. Nomor 1. Front Pembela Islam atau FPI. Didirikan pada 1998, FPI dikenal sebagai ormas yang mengusung misi penegakan amar ma'ruf nahi munkar. Namanya mulai sering terdengar lewat berbagai aksi demonstrasi besar dan kegiatan sweeping yang menuai pro dan kontra. Di satu sisi, pendukungnya menilai FPI sebagai organisasi yang berani menyuarakan aspirasi umat dan aktif dalam aksi sosial seperti bantuan bencana. Namun di sisi lain, berbagai aksinya dianggap kontroversial karena dinilai melampaui batas kewenangan dan memicu ketegangan di tengah masyarakat. Puncak kontroversi terjadi ketika pemerintah resmi membubarkan FPI pada akhir 2020 dengan alasan pertimbangan hukum dan ketertiban umum. Sejak saat itu, perdebatan mengenai kebebasan berorganisasi, penegakan hukum, dan stabilitas nasional kembali mencuat. Hingga kini, nama FPI tetap menjadi salah satu yang paling sering disebut saat membahas dinamika ormas di Indonesia. Itulah top 7 ormas Indonesia paling kontroversial. Menurut kamu, siapa yang paling kontroversial? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.